Shalom beloveds, gimana kabarnya? I pray semuanya dalam kondisi luar biasa. Ya hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan dan saya percaya kita semua sungguh diberkati dengan worship session tadi. Kita percaya kita semua diingatkan kembali bahwa Tuhanlah segala-galanya untuk kita. Karena memang itulah kebenarannya, terlebih di dalam kondisi seperti ini. Dan sebelum memulai saya ingin kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik karena pagi ini atau siang ini atau malam ini atau sore ini atau subuh ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang di luar ruang dan waktu. Dan Engkau selalu bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami, anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami membuka hati kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi sekali lagi God's beloved church. I pray all is well, all is shalom dengan kita semua. Hari ini sudah jemur? Hari ini sudah berjemur mendapatkan sinar matahari yang cukup? Yes, sudah? Ya, I believe boleh sambil dengerin, sambil jemur juga oke juga. Karena kita benar-benar sekarang menghadapi suatu kondisi new normal ya. Sudah tidak bisa berkumpul belum bisa, bukan tidak bisa. I pray kondisinya akan semakin membaik dan kita bisa memuji, menyembah, loncat-loncat lagi di gereja kita. Tapi untuk sementara waktu kita enjoy dulu dari rumah. Jadi ngomong-ngomong mengenai jemur, 2 minggu lalu Pastor Yudi juga sempat preaching mengenai, bukan preaching lah ya, maksudnya sempat mention sekarang kalau misalnya untuk meningkatkan vitamin D, kita berjemur, meningkatkan immune system segala macam. Dan saya sangat diberkati oleh sermonnya Pastor Yudi dan terlebih di bagian satu ada beberapa kata itu yaitu the Son of Righteousness. The Son of Righteousness, wow. Waktu saya mendengarkan itu, wah, saya jadi penasaran dan saya baca dan mungkin preaching hari ini akan tidak seperti preaching tapi lebih ke teaching, boleh ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting saya berdoa setelah kita semua mendengarkan sermon hari ini kita akan berani atau kita tahu bagaimana respon kita menghadapi kegelapan-kegelapan yang sekarang sedang terjadi. Boleh? Jadi kita sama-sama lihat di firman Tuhan, itu ada di Maleakhi 4 ayat 2. Maleakhi ayat 4 ayat 2 katakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wow, jadi mungkin ini kemarin Pak Suridi sudah menjelaskan juga, tapi sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan satu statement. Sebelum saudara ganti channel atau pause atau apa, saya ingin menyampaikan yang ini juga berbicara kepada saya sendiri, yaitu ketika kita menyempatkan waktu, make time, mendengarkan sermon, mendengarkan ibadah, mendengarkan khotbah, itu bukan tentang apa yang kita dapatkan. Tapi ketika, nah ini statement yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita tidak make time untuk feeding, kita kehilangan apa? Ketika kita tidak make time untuk feeding, kita kehilangan apa? Hopefully itu bisa mengencourage kita semua untuk benar-benar feed, makan dari firman Tuhan. Oke, let's go back ke Maleakhi 4 ayat 2. Jadi di situ dikatakan tetapi kamu yang takut akan namaku. Takut di sini kita sudah tahu. Tuhan bukan mau kita ketakutan sama dia, ketakutan, fobia sama dia. Tapi takut di sini artinya apa? Seperti worship dengan penuh kekaguman. Kita takut sama Tuhan, bukan ketakutan. Dan di situ dikatakan resultnya apa? Bagimu akan terbit surya kebenaran. Wow. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Itu adalah resultnya. Ketika kita worship, kita nyembah, kita fokus sama Tuhan. Kita nggak ke distract sama yang lain-lain. Kita fokus sama dia, keindahannya dia.
itu dikatakan surya kebenaran akan terbit. Dan situ juga include kesembuhan, healing. Kalau saudara-saudara sekarang sedang mengalami sakit apapun itu, mau COVID-19 atau apapun itu, mari kita terus fokus sama keindahannya dia, kasihnya dia kepada engkau. Dan di situ sudah satu paket kesembuhan juga include pada sayapnya. Terus kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi di situ digambarkan lembu lepas kandang itu adalah lembu yang penuh dengan joy, penuh dengan sukacita. Dan kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Nah di situ dikatakan, but to you who fear my name. Fear di situ sekali lagi bukan ketakutan, tapi kagum, menyembah Tuhan. Dan nah ini, the sun of righteousness shall arise. Surya kebenaran itu akan terbit dengan kesembuhan di kepak sayapnya. Dan kau akan keluar dan juga grow fat like stall fat calves. Grow fat, bukan gembrot tapi kuat, oke? Seperti stall fat calves yang diberi makan. Dan juga ada translation yang lain dikatakan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Jadi itu adalah hasilnya. Tapi hari ini kita akan sama-sama lihat ada dua kata yang menarik dari satu firman ini, yaitu sun and righteousness. Sun and righteousness. Jadi saya kasih khotbah saya hari ini judulnya adalah The Sun of Righteousness. Oke? Jadi ketika saya mendengarkan Pastor Yudi khotbah mengenai ini, saya baca Maleakhi, and then saya jadi penasaran mengenai sun. Bukan sun S-O-N, tapi sun surya, sun matahari. Dan saya jadi penasaran juga dengan righteousness. Walaupun kita sudah sering dengar. Tapi satu paket ini saya penasaran, and then saya coba baca. Dan ternyata amazing sekali ketika saya pelajari, kita sama-sama akan lihat hari ini. Nah, the first mention of sun atau matahari atau surya, kalau saudara-saudara dikasih tebaknya di mana? Apakah di kisah penciptaan? Is it? No, ternyata bukan di situ. Pertama kali sun dimension itu bukan di situ. Pertama kali matahari dimension itu ada di Kejadian 15. Jadi kita akan sama-sama lihat apa sih relevannya sama kehidupan kita sekarang. Nah di situ dikatakan Kejadian 15 ayat 12. Menjelang matahari, di sini adalah first mentionnya matahari. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Jadi ini adalah pertama kali sun dimension, matahari dimension. Nah terus dia tidak hanya sun saja, tapi di situ digambarkan matahari yang sedang terbenam. Berarti kondisinya sudah mulai gelap, right? Dan tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dan di sini juga ada beberapa kata yang first mentionnya sama juga di ayat ini. Yaitu gelap gulita, great darkness. Atau bahasa Hebrew-nya kasheka. Terus yang first mention juga pertama kali di-mention di dalam Bible juga adalah kata mengerikan atau horror. Jadi bahasa tadi great darkness and then horror. Kalau kasheka itu artinya darkness, misery. Kegelapan, gelap, penderitaan. Terus kalau mengerikan atau horror itu bahasa Hebrew-nya ema. Itu bisa dread, fear, horror, terrible, terror. Nah, interestingly sun dia munculnya bersama dengan beberapa kata ini dan sama-sama first mention. Apa yang ingin saya sampaikan buat kita semua? Doesn't it sound familiar? Kondisi darkness, misery, dread, fear, horror, terrible, terror. Apakah bukan itu yang sedang banyak orang rasakan sekarang? Gelap gulita, deep darkness, kegelapan yang amat sangat, ketakutan, horor,
Itu semua yang sekarang banyak sekali dialamin oleh kita semua. Dan ternyata di situ juga the first time matahari itu di-mention. Nanti kita akan dilihat, jadi artinya apa? Kenapa first mentionnya apa hubungannya sama hari ini? Nanti kita akan sama-sama lihat. Tapi saya tidak mengada-ngada bahwa memang sekarang kondisinya seperti itu. Dan for sure itu bukan Tuhan yang memberikan kegelapan, bukan Tuhan yang memberikan kita teror, bukan Tuhan yang memberikan kita ketakutan. Karena justru Tuhan maunya kita jangan hidup dalam ketakutan, betul? Nah, jadi saya mau kita bisa relate. Jika kita sekarang dalam kondisi penuh gelap gulita, jika kita sekarang dalam kondisi deep darkness, dalam kondisi menderita, dalam kondisi tertekan, penuh ketakutan, it's okay. Tuhan gak kaget kok. Abram juga mengalami hal yang sama. Dia diliputi oleh hal-hal seperti ini. Horror, terror, terrible, dread, fear, ketakutan. Dia juga diliputi kegelapan. So it's okay. Tapi kita akan sama-sama lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam situasi seperti ini. Tuhan tidak tinggal diam, oke? Nah, itu adalah first mentionnya sun tadi ya. Kemudian ketika gelap gulita yang mengerikan itu meliputi Abram, apa yang Tuhan lakukan? What did God do? Actionnya Tuhan apa? Apakah Tuhan kecewa sama Abram? No. Firman Tuhan kepada Abram. Dia diliputi ketakutan, dia diliputi gelap gulita. Tuhan malah datang. That's good news for you and me. Kita yang sedang merasa gelap, gelap. Nggak bisa lihat future, nggak tahu besok seperti apa. PPKM lah, lanjutan, darurat, level berapa. Penuh dengan kebingungan, penuh dengan gelap gulita seperti dalam suatu ruangan yang gelap. Nggak bisa melihat apa-apa, mendengarkan suara-suara yang mengerikan. Tapi tenang, firman Tuhan bisa menembus itu semua teman-teman. Firman Tuhan bisa menembus kegelapan itu. Firman Tuhan bisa menembus ketakutan itu. Apa kata Tuhan? Tuhan memberikan sebuah peneguhan kepada Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya, ini suatu bahasa penekanan. Know it for sure, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kita stop sampai di sini. Di sini Abram itu belum punya keturunan satupun. Tapi Tuhan sudah memperkatakan apa yang Tuhan ingin lihat. Tuhan sudah memperkatakan janjinya. Mungkin buat Abram pada waktu itu dia bingung, gue satu anak aja belum ada, Tuhan bicara descendants, keturunan-keturunanmu bahasa Inggrisnya. Satu anak aja belum punya. Tapi Tuhan sudah bisa seperti itu. Mungkin kita juga sekarang bingung ketika ada firman Tuhan yang disampaikan dan kita catch di dalam heart kita, tapi otak kita mulai melawan. Mana mungkin gue belum ini, gue belum itu, gue gak punya ini, gak punya itu, begini, begitu, maybe. Tapi mari kita belajar sama-sama, kita sama-sama memandang Tuhan, fokus pada Dia, kita sama-sama melihat hatinya Dia. Kemudian ayat 15, Kejadian 15 ayat 15 dilanjutkan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Good ending. Sudah dideklar sama Tuhan, Abram akan punya good ending. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, long life. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saya akan tidak terlalu banyak di sekitar sini, tapi saya mau saudara semua ingat lagi, the first mention of sun tadi, oke? The first mention of gelap gulita tadi, the first mention of horror tadi, oke? Nah, terus kita lanjut lagi. Di ayat 17, ini adalah the second mention of sun, matahari.
ketika matahari telah terbenam. Kalau tadi yang the first mention itu hampir terbenam. Dia masih belum begitu gelap. Sekarang telah terbenam, tidak ada matahari lagi dan hari menjadi gelap. Bahasanya gelap di sini, ini juga first mention. Beda sama yang tadi. Ini bahasa Hebrew-nya alata. Bahasa Inggrisnya thick darkness. Kegelapan yang lebih gelap lagi. Oke? Ya tadi gelap, ini lebih gelap lagi. Nah, apa yang terjadi ketika kegelapan yang begitu dalam, kegelapan yang begitu gelap, what happened? Kalau kita baca terus, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara baca sendiri dari Kejadian 12, itu pertama kali Abram dipanggil sama Tuhan, disuruh keluar, bla 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 gini. Saudara baca. Jadi itu ada daging-daging yang Tuhan suruh Abram persiapkan. Karena apa? Ketika Abram percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran, itu Abram sudah percaya, Tuhan sudah memperhitungkan kebenaran, tapi Abram nanya lagi, how will I inherit it? Bagaimana saya akan mewarisi itu? Jadi Tuhan suruh dia ambil 5 macam binatang dan mau mengadakan covenant. Nah, disinilah itu terjadi perapian. Kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Kalau zaman dulu mereka melakukan covenant, melakukan perjanjian, mereka motong semua binatang itu, ada yang dibagi 2 segala macam, dan mereka akan melewati. Itu mereka sedang cutting a covenant. Artinya apa? Kalau ada yang melanggar, akibatnya hukumannya adalah kurang lebih seperti binatang ini. Nah, dan di situ ketika covenant itu di-cut atau perjanjian itu dilakukan, Abram itu sedang tertidur nyenyak. Ada seseorang yang mewakili Abram mengikat perjanjian itu bersama dengan Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus yang mewakili Abram mengikat perjanjian bersama dengan Allah Bapa. Karena kalau Abram yang mengikat perjanjian sudah pasti fail. Akibatnya dia akan mati seperti binatang-binatang itu. Tuhan sudah tahu. For sure kalau dengan kekuatan kita sendiri pasti gagal total. That's why Yesus yang mewakili saudara dan saya yang sangat amat qualified sudah memberikan kita identiti kebenaran itu. Nah, jadi perapian yang berasap dan sulu yang berapi itu lewat di antara daging-daging itu. Nah, inilah yang terjadi pada saat matahari mulai tenggelam, pada saat gelap gulita, pada saat matahari benar-benar tenggelam, pada saat gelap gulita yang amat sangat gelap. Ini yang terjadi. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram dalam kondisi amat sangat gelap, amat sangat ketakutan. Tuhan melakukan apa? Perjanjian dengan Abram. Wow. Bukan waktu Abram dengan penuh keberanian. Bukan lagi, wah the sun is shining so bright. Bukan dalam kondisi yang wah dengan bisa so encouraging. No, dalam kondisi gelap. Dalam kondisi menakutkan. Tuhan mengadakan perjanjian, covenant dengan Abram. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu. Sungai Efrat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya ingin mengencourage kita semua. Jika kondisi hari-hari ini ketika saudara melihat matahari seolah-olah tenggelam. Matahari sudah terbenam. Kondisinya gelap. Mellow, deep darkness, begitu membingungkan. Saudara tidak tahu harus berbuat apa. Saya mau encourage kita semua. Ketika saudara memandang kegelapan, saudara ingat perjanjian. Ketika saudara diperhadapkan dengan kegelapan, saudara ingat
Ketika matahari pertama kali di-mention, konteksnya adalah kita. Atau pada saat itu Abram, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram yang diwakilkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah bisa gagal buat saudara dan saya. Ketika saudara melihat matahari tenggelam, matahari terbenam, kondisi gelap, kondisi menakutkan, ingatlah bahwa Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang diuntungkan dari ikatan perjanjian itu. Karena bukan kita, tapi Tuhan Yesus yang mewakili kita. Amin. So, saya melihat bahwa wow, dari the Son and then the righteousness. The Son tadi saya sudah jelaskan. The first mention itu adalah konteksnya adalah mengenai ikatan perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian. Oke, sampai situ clear ya. Nah, Sun dimention 2 kali tadi. The first mention, second mention, semuanya berbicara mengenai sun yang tenggelam, sun yang terbenam, gelap gulita. Oke? Dan situ saya mau encourage kita semua, terus walaupun kondisi gelap gulita, justru di situ kita ingat bahwa ada seorang Tuhan yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. All is well teman-teman, all is well. Dalam kondisi segelap apapun, all is well. Karena kita aman di dalam Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya masih mengenai kegelapan. Ada satu bagian juga yang cukup signifikan kegelapannya, yaitu waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke? Di Matius 27 ayat 45 dan 46. Itu dikatakan mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di sini dikatakan mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Selama 3 jam gelap gulita. Selama 3 jam gelap gulita. Selama 3 jam gelap gulita. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus sedang menerima semua kutuk-kutuk dosa. Semua sakit penyakit. Semua hukuman-hukuman yang seharusnya punya saudara dan saya. Itu semua ditimpakan di atas tubuh Tuhan Yesus. That's why seolah-olah surga pun menolak dia. Itu juga satu insiden kegelapan yang perlu saudara sadari. Bukan kegelapan yang menakutkan, justru kegelapan yang memberikan kita harapan. So mulai hari ini ketika suasana, situasi, kondisi memberikan kesan begitu gelap, begitu mellow, begitu menekan, begitu membuat bingung. Saudara tidak perlu bingung lagi. Saudara ingat, Yesus ketika di atas kayu salib juga mengalami kegelapan itu. Buat saudara dan saya, kita mengingat kegelapan itu, ketika kita diperhadapkan dengan kegelapan, kita ingat Yesus sudah mengalami kegelapan itu buat saudara dan saya. Kemudian apa yang terjadi di sana? Di situ terjadi pertukaran ilahi. Ketika saudara melihat menghadapi kegelapan, saudara sadari bahwa itu adalah insiden pertukaran ilahi, divine exchange. Mungkin kita sudah sering mendengar, tapi saya ingin mengatakan sekali lagi, saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan karena karya Tuhan Yesus Kristus. Titik. Tidak ada sama sekali perbuatan kita yang bisa menambahkan atau mengurangi itu semua. Di situ dikatakan Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Saudara bayangkan ya, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan dikasih tempat duduk nyantai gitu loh. Dia disalib, tangannya dipaku, udah hancur-hancur. Sebelum naik ke atas kayu salib dia sudah hancur-hancur sehancur-hancurnya. Film Mel Gibson itu, The Passion of Christ, tidak ada apa-apanya. Itu pun sudah dikomplain terlalu brutal. Bisa ngebayangin gak? Tuhan Yesus Kristus hancur sehancur-hancurnya, digebukin sehancur-hancurnya, diludahin, ditendang, dihina.
buat saudara dan saya. And then pada momen-momen itu dia masih mengambil nafas terakhirnya meneriakkan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita bisa berteriak juga hari ini. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau begitu mengasihiku? It's only because of Jesus. Semuanya hanya karena Tuhan Yesus, teman-teman. Dia memilih jalan itu penuh dengan kerelaan untuk saudara dan saya. Untuk menebus kita, untuk membayar kita lebih daripada lunas. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi suasana kegelapan, situasi kegelapan lagi. Justru ketika kegelapan mendatangi saudara, saudara ingat lagi cerita Abraham tadi. Saudara ingat lagi cerita Yesus di atas kayu salib. Dan itu sekali lagi saya mau ulangin itu semua bukan novel, teman-teman. That's true story. Pertukaran ilahi itu sudah terjadi. Kita yang sebagai orang berdosa, semua dosa kita ditimpakan. Semua sakit penyakit, semua penderitaan, semua malu, semua condemnation sudah ditimpakan di atas tubuhnya Tuhan Yesus. Sekali untuk selama-lamanya. Kemudian kebenarannya Tuhan Yesus yang tidak ada cacatnya sama sekali. Kebenarannya yang sempurna sudah ditransfer ke saudara dan saya. Itu sudah selesai, teman-teman. It is finished. Di situ dikatakan dengan suara nyaring Tuhan Yesus meneriakkan itu. Supaya kita sadar kita bukan budak dosa lagi. Kita bukan budak ketakutan lagi. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Kita tidak perlu takut lagi menghadapi kegelapan, teman-teman. Kita tidak perlu takut lagi menghadapi teror atau apapun itu. Wah, praise God. Nah, tadi Son sudah jelas ya. First mentionnya itu konteksnya di perjanjian. How about righteousness? Kan judulnya kan The Son of Righteousness. How about righteousness? First mentionnya di mana? First mentionnya juga di pasal yang sama. Woo! So good. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Dan first mentionnya percaya juga di sini, teman-teman. First mentionnya righteousness juga di sini, teman-teman. So artinya apa, Pastor Fred? Artinya kebenaran itu hanya bagian kita hanyalah percaya. Kebenaran itu bukan kita lakukan untuk mendapatkan. Tapi kebenaran itu adalah sebuah anugerah yang diberikan. Yang ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia teriakkan Eli, Eli, lama sabachthani. Dan kita percaya dia telah memberikan itu buat kita. Dan kita terima, maka kita sudah menjadi orang yang dibenarkan, menjadi anak kesayangan Bapa. Jadi kebenaran itu dan percaya itu sama-sama munculnya di ayat ini, teman-teman. Ketika Abram percaya the gospel yang Tuhan di ayat sebelumnya mungkin Tuhan melukiskan langit, the gospel story itu melalui bintang-bintang di langit. Bahasanya zafar, storytelling. Jadi saya percaya bukan disuruh hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4. No. Tapi ada screen besar di atas langit dengan teknologi bintang-bintang itu Jesus story. Dan Abram percaya dan diperhitungkan sebagai righteousness, sebagai kebenaran. Jadi the first mention of righteousness ada di ayat ini. The first mention of belief juga ada di sini. So udah jelas. Kebenaran dan percaya adalah satu paket. Kebenaran bukan kita dapatkan dari melakukan. Kebenaran kita dapatkan dari kita menjadi orang percaya. Kita percaya, maka selama-lamanya kita dibenarkan. Oke, so righteousness adalah sebuah anugerah. Sebuah kado. Bagaimana kamu bisa menghilangkan sesuatu yang tidak kamu usahakan? Kamu tidak bisa kehilangan righteousness. Kamu tidak bisa kehilangan kebenaran. Kamu tidak bisa sengaja menghilangkan kebenaran. No. Orang yang memberikan itu terlalu powerful, yaitu Tuhan kita.
Tidak ada yang bisa meng-cancel itu. Amin. That's good news. I hope you guys bisa menerima ini dengan penuh sukacita. Amin. So, sun tadi udah, righteousness udah. Jadi di sini kita diingatkan kembali. Ketika dalam menghadapi, sekali lagi saya katakan, menghadapi kegelapan, menghadapi suasana matahari tenggelam, matahari sudah terbenam, kondisi yang menyeramkan, saudara tidak perlu takut. Saudara ingat bahwa di momen-momen itu Abram itu diadakan perjanjian. Ya, tapi kan itu Abram, how about me? Gue kan orang Indonesia, WNI. Nah, karena Tuhan tahu kita akan bertanya seperti itu, maka ada ayat-ayat yang menguatkan kita. Oke, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu, kamu yang sedang nonton, kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita berhak karena kita adalah keturunan Abraham. Kenapa kita kenapa bisa jadi keturunan Abraham? Saya bukan orang Yahudi, pastor. Karena kamu telah menerima Tuhan Yesus. Maka kamu dilayakkan menjadi keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Kita lihat bahasa Inggrisnya. The Passion Translation. And since you have been united to Jesus. Yes, you. You yang sedang nonton ini. You have been united to Jesus the Messiah. You are now. Nah, karena kita sudah united to Jesus, you are now Abraham's child and inherit all the promises of the kingdom realm. Jadi, karena kita sudah dipersatukan dengan Yesus, kita adalah anaknya Abraham dan berhak mewarisi janji-janji kerajaan Allah dalam situasi kingdom realm. Oke? Jadi apa janjinya Tuhan kepada Abram apa? Nah ini bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan aku akan. Ini Tuhan yang ngomong. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Katakan amin. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Perhatikan kata-kata aku akan. Aku akan. Tuhan yang katakan aku akan. Aku akan. Aku akan. Aku akan. Jadi kalau Tuhan yang mengatakan aku akan, dia yang akan membuat itu terjadi atau kita? Dia yang katakan aku akan, dia juga yang akan make sure pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. So, I pray setelah mendengarkan sermon hari ini, kita semua ketika diperhadapkan dengan situasi gelap, teror, kita tidak perlu takut lagi. Karena justru mengingatkan kita akan covenant. Justru mengingatkan kita akan perjanjian Tuhan kepada Abram dan kita sudah menjadi keturunan Abraham. Dan ketika kita mendengarkan mengenai righteousness, kita diingatkan bahwa righteousness itu bukan sesuatu yang kita dapatkan. Righteousness itu adalah anugerah yang diberikan, yang free tapi tidak murahan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya supaya kita memperoleh anugerah kebenaran itu. Kita tidak bisa kehilangan itu. Karena kita tidak lebih besar daripada sang kebenaran itu. So I pray kita semua akan tahu bagaimana melewati pandemi ini, mau PPKM level berapapun, tetap kita bisa sama-sama melewati ini. Karena kita punya seorang Tuhan yang luar biasa. Tadi saya berpikir firman Tuhan yang kita baca hari ini, itu sudah ada sekian ribu tahun loh.
Tapi ketika kita baca dan kita minta wisdom sama Tuhan untuk membaca, untuk reading, untuk study the word, masih relevan banget loh sama kehidupan kita hari-hari ini. Saudara boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi for me personally, ketika saya membaca ketika Abram diliputi oleh kegelapan itu, oh yes, kita sekarang seluruh dunia sedang diliputi oleh kegelapan yang menakutkan. Tapi di sini dari bacaan hari ini, dari firman Tuhan kita hari ini kita diingatkan apa? Mengenai perjanjian. Dan perjanjian itu yang paling penting core-nya adalah mengenai identitas saudara dan saya. Kita bukan hanya dari budak dosa menjadi orang tidak berdosa. Kita adalah dari budak dosa menjadi anak kesayangan Bapa. Itu sangat jauh. Itu dari minus sampai triliun, bukan dari minus ke nol. Justru dalam masa-masa seperti ini kita perlu menyadari identitas kita kembali. Jadi I hope hari ini kita diingatkan kembali identitas kita di dalam Kristus Yesus. Kita berhak menerima janji-janji itu. Itu semua karena pemberian Tuhan. Itu semua karena anugerahnya Tuhan. It's only by His grace and His grace alone. I pray apabila ada saudara yang baru pertama kali mendengarkan firman hari ini, mungkin selama ini engkau pernah dengar orang mention mengenai Yesus, mungkin saudara pernah mendengar orang berbicara mengenai Kristen, tapi itu tidak ada daya tariknya sama sekali. Tapi I want to tell you, kalau misalnya pada saat ini saudara berasa ada something yang happen inside you, and then engkau berasa engkau ingin tahu lebih banyak lagi. Engkau ingin kenal Dia lebih lagi. Yes, that's the prompting of the Holy Spirit. Yang men-trigger saudara untuk menerima Tuhan Yesus. Dan kehidupan saudara akan mengalami perubahan 180 derajat. Dalam kondisi begini, mungkin saudara sedang depresi. Mungkin saudara sedang bingung, sedang merasakan kegelapan yang luar biasa. Saya mau katakan, Tuhan kita jauh lebih besar daripada kegelapan itu semua. Dia ada di sana bersama dengan engkau. Bahkan kenapa saudara bisa menonton video ini pun, I believe that's the direction from our God. Supaya saudara kembali melihat Dia sebagai seorang Bapa yang begitu baik, yang mengasihi engkau, yang mendapatkan engkau, yang mencium engkau, yang memberikan engkau jubah kebenaran. Apabila engkau ingin menerima Dia, engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus, aku ingin berdoa bersama dengan engkau. Terima kasih Bapa, karena hari ini aku mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Aku percaya semua dosa-dosaku dahulu, sekarang maupun yang akan datang, sudah Tuhan Yesus tanggung buat aku. Mulai hari ini hidupku menjadi tanggung jawab-Mu Tuhan. Semua stres, worry, depresi aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku tidak tahu, aku tidak mampu, tapi aku tahu Engkau sayang pada aku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Aku berdoa, aku percaya. Dalam nama Yesus, amin. Congratulations, apabila engkau barusan mengucapkan doa itu, welcome to the family of God. Sekali lagi ini bukan tentang agama, ini mengenai hubungan engkau dengan Bapamu yang begitu mengasihi engkau, yang peduli sama hidupmu. Mungkin suasana membuat engkau berasa tidak ada yang peduli sama suasanamu. Mungkin kondisi sekarang, pandemi ini membuat engkau berasa hopeless. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan. The God of hope. Terus dengarkan firman yang menguatkan engkau, yang memberi engkau makan. Slowly but sure, keep feeding, makan terus. Dengarkan terus firman Tuhan yang mengingatkan identitasmu di dalam Kristus Yesus. Kau adalah anak yang sudah dibenarkan. Okay? Alright, I'm finished. I hope you are blessed. Kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Ada satu insiden lagi yang berhubungan sama kegelapan.
Yaitu Holy Communion mereka lakukan pada saat malam hari. Dan di situ dikatakan the Lord's Supper. Kenapa tidak dikatakan Lord's Dinner? Karena ya kita makan supper itu biasanya jam berapa? Jam 6, jam 7? No. Biasanya kita makan supper itu malam. Jam 11, jam 12, kadang jam 1. The Lord's Supper. Ketika saudara diperhadapkan dengan suasana kegelapan, deep darkness, ambil Holy Communion. Remember Jesus. Remember Jesus. Remember Jesus. Ingat dia yang berteriak dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Supaya kita bisa berteriak. Bapakku, Bapakku, Bapakku. Kenapa engkau sayang banget sama gua? Wow, dan itu semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita mau menerima ini, kita mengingat bahwa kita adalah anak kesayangan Dia. Kita mengingat bahwa Dia telah menyelesaikan semuanya. Fakta-fakta bisa membuat kita down. Tapi fakta-fakta bisa berubah, teman-teman. Kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa berubah. Tuhan sudah mengimpartasikan kebenaran. Dia sudah menganugerahkan kebenarannya buat saudara dan saya. Amin. Kita mau sama-sama menerima ini. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami mau mengingat bahwa Engkau sudah menyelesaikan semuanya buat kami. Oleh bilur-Mu Tuhan Yesus kami telah menjadi sembuh. Apabila Engkau sedang terjangkit COVID atau sakit penyakit apapun itu, kita sama-sama declare, oleh bilur-Mu ya Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Apabila engkau sekarang sedang terlilit hutang yang masalah finansial yang begitu besar, kita perkatakan, terima kasih Tuhan Engkau yang sudah menjadi supply-ku. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh bilur-Mu Tuhan Yesus, kami sudah sembuh, kami sudah sehat, kami sudah makmur, kami sudah penuh damai sejahtera, shalom-Mu ya Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita terima sama-sama. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendirilah tercurah buat kami ya Tuhan. Membayar lebih dari lunas. Kau membeli kami lebih dari lunas ya Tuhan. Kami bukan budak dosa lagi, bukan budak ketakutan lagi. Kami adalah anak kesayangan Bapa hanya karena Engkau ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. We are destined to reign ya Tuhan. Kami ditakdirkan untuk menang dan berkuasa dalam hidup ini ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah membenarkan kami. Kasih karunia-Mu yang berlimpah telah Engkau curahkan buat kami ya Tuhan. Kami pasti menang di atas PPKM, di atas pandemi ini ya Tuhan. Challenge apapun ya Tuhan. Kami menang di atasnya karena Engkau sudah menang ya Tuhan. Kami terima darah-Mu ini. Your righteousness live in us forever and ever and ever. In Jesus' mighty name. Amin. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah lari terlalu jauh dari Engkau ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Engkau yang terus ya Tuhan memegang kami selama-lamanya. Engkau yang terus berbicara menenangkan kami. Firman-Mu ya Tuhan adalah iya dan amin. Segala janji-janji-Mu adalah iya dan amin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan Yesus yang telah Engkau serahkan buat kami ya Tuhan. Thank you Jesus. God's beloved church, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat. God's beloved church,
anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah orang tuamu, anak-anakmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah bisnismu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang make sure itu berhasil. Rumahmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Rumahmu dipenuhi dengan shalom-Nya Tuhan. Kegelapan apapun tidak akan menggentarkan engkau, karena Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. God's beloved church, yakinlah bahwa engkau sangat-sangat dikasihi. Engkau sangat-sangat berkenan. Engkau sangat-sangat diberkati oleh Allah Bapa. Engkau adalah anak kesayangan Bapa. Kau adalah anak kesayangan Bapa untuk selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. God bless you. God's beloved church. Have a blessed week ahead. God bless you.